Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur pada Tuhan oleh karena penyertaan-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini didasarkan dari bacaan Ibrani 11 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 13-19 dengan ayat Nats yang diambil dari ayat 1. Saya bacakan dari ayat Nats Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita hidup dalam dunia modern. Dunia yang maju, yang mendasarkan pemikiran pada ilmu pengetahuan. Dulu, manusia yang awalnya berusaha untuk mencari jawaban mengenai penyebab dari fenomena-fenomena alam yang terjadi, sekarang telah berkembang sangat pesat. Kemajuan pengetahuan saat ini bukan lagi sekedar mencari jawaban atas fenomena-fenomena yang terjadi, tetapi juga telah berkembang menjadi pengetahuan rekayasa. Kita telah mampu merekayasa cuaca. Ada teknologi yang digunakan untuk menurunkan hujan. Rekayasa genetika untuk menghasilkan bibit yang lebih baik. Juga untuk melakukan rekayasa membuat daging dari laboratorium. Daging yang bukan berasal dari hewan sembelihan. Bahkan kita juga sudah mulai merekayasa untuk membuat kecerdasan buatan. Atau bahasa kerennya Artificial Intelligence. Berusaha membuat mesin yang mampu berpikir secara independen dan memiliki kemampuan seperti otak manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal kemajuan zaman dan teknologi memang kita mengalami laju percepatan. Akan tetapi dalam hal iman pada Tuhan, apakah kita mengalami laju percepatan yang sama, atau malah mengalami langkah kemunduran? Ada dua hal yang saya amati. Yang pertama, yang saya lihat, saya baca, dan saya rasakan bahwa semakin manusia menemukan jawaban atas fenomena-fenomena alam yang terjadi, semakin bertambahnya pengetahuan, manusia cenderung akan menyangkal kehadiran Tuhan atau karya pekerjaan Tuhan di dunia ini. Menganggap semua ini terjadi hanya sebagai proses alamiah yang pasti terjadi, dan mengabaikan, bahkan menihilkan campur tangan Tuhan dalam setiap hal yang terjadi. Yang kedua, kecanggihan teknologi dan pemanfaatan perangkat teknologi yang semakin baik, semakin mudah digunakan, tetapi juga semakin adiktif. Tidak sedikit yang mengalami kecanduan gadget misalnya. Bukan hanya di kalangan generasi muda, tetapi generasi yang lebih tua juga tidak kalah. Membuat kita melupakan waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Lebih banyak waktu yang disia-siakan untuk bermain gadget dibandingkan waktu yang digunakan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, terkait dengan bacaan kita hari ini yang berbicara mengenai iman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa iman adalah dasar sekaligus bukti. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secara etimologis, iman bisa diartikan rasa percaya kepada Tuhan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Iman adalah kepercayaan kepada Tuhan dan ketetapan hati. Artinya, jika kita memiliki iman pada Tuhan, maka dalam hati kita telah menetapkan untuk menaruh rasa percaya kepada Tuhan sepenuhnya dalam hal apapun. Mari kita melihat pada teladan dari salah satu saksi iman, yaitu Abraham. Diawali dari panggilan Tuhan kepada Abraham untuk pergi meninggalkan negeri, meninggalkan sanak saudaranya, bahkan meninggalkan ayahnya untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan menuju tanah yang akan diberikan, yang tempatnya di mana saja belum tahu. Siapakah di antara kita yang berani meninggalkan segala sesuatu, pergi tanpa kejelasan akan tujuan akhirnya kemana? Sungguh ini adalah iman yang ada pada Abraham. Iman yang menimbulkan keberanian untuk mengambil resiko yang besar demi mengikut Tuhan. Kemudian, dalam janji Tuhan untuk membuatnya menjadi bangsa yang besar, telah habis waktu berapa lama bagi Abraham untuk menunggu memiliki anak dari Sarah. Itu pun anaknya hanya satu. Secara manusiawi, tentunya kita akan berharap, ya, kalau Tuhan berjanji memberi keturunan yang menjadi bangsa yang besar, ya setidaknya anaknya lebih dari satu lah, mungkin 10 anak atau 20 anak. Setidaknya itulah hal yang normal yang terjadi pada masa itu. Bahkan dalam kisah lanjutannya, Tuhan meminta Ishak, anak Abraham satu-satunya itu, untuk dipersembahkan menjadi korban bagi Tuhan. Bukankah ini merupakan sesuatu hal yang di luar nalar? Tetapi sekali lagi, secara manusiawi tentu kita akan bertanya-tanya, janji Tuhan akan terwujud atau tidak ini? Mungkin juga akan muncul pertanyaan lanjutan. Haruskah aku tetap beriman? Haruskah aku tetap menaruh percayaku pada Tuhan yang itu? Atau mungkin aku meninggalkan iman saja ya? Tetapi tetap saja Abraham menaruh percaya kepada Tuhan tanpa keraguan sedikit pun. Sekalipun secara manusia mungkin ia berharap Tuhan akan membatalkan perintah-perintahnya, atau mungkin Tuhan akan menghidupkan kembali anaknya, atau hal-hal yang lain yang akan diperbuat oleh Tuhan baginya. Dan nyatalah melalui peristiwa tersebut, Tuhan mengakui Abraham bahwa imannya lebih besar daripada kasihnya pada anaknya. Dan Tuhan melanjutkan penggenapan janjinya pada Abraham. Sekalipun Abraham telah mati, dalam masa hidupnya Abraham memang tidak melihat keturunannya menjadi bangsa yang besar. Tetapi Tuhan tidak luput menggenapi janjinya. Keturunan Abraham kini menjadi satu bangsa yang besar, bangsa yang membawa berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kehidupan iman kita? Terkikiskah oleh perkembangan zaman dan perkembangan kemajuan teknologi zaman ini? Ataukah kita tetap setia berpegang pada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci ini? Alkitab memuat catatan-catatan historis bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kuasanya secara nyata dalam hidup manusia, yang belum semuanya mampu dijawab oleh ilmu pengetahuan kita yang terbatas. Dalam perjuangan iman kita masing-masing, dalam perjuangan kehidupan kita, taruhlah harapan secara penuh pada Tuhan yang berkuasa menentukan arah hidup kita. Jika kita percaya padanya, maka hidup kita akan dipakainya menjadi kebaikan, menjadi berkat, bukan saja untuk kita pribadi, tetapi bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memampukan kita menjaga iman, kepercayaan kita hanya kepadanya, dan memampukan kita untuk mengikuti firman-Nya, melaksanakan perintah-perintahnya, apapun konsekuensi yang mungkin akan timbul dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, Tuhan yang hidup, Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Tuhan yang mulia yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Bapa, saat ini kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Melalui kesaksian hidup Abraham dalam imannya kepadamu, kiranya Engkau memampukan kami untuk meneladaninya, memampukan kami untuk menjaga iman kami tetap padamu ya Tuhan, dan tetap setia menanti penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga hidup kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.